Konfigurasi keamanan jaringan. Faktor-faktor keamanan jaringan. Faktor-faktor keamanan jaringan mengacu kepada berbagai aspek yang berkontribusi pada keamanan jaringan komputer secara keseluruhan. Faktor-faktor tersebut akan ikut memberikan peran untuk meningkatkan atau menurunkan tingkat keamanan sebuah jaringan komputer. Berikut beberapa faktor keamanan jaringan komputer. A. Mengelola akses. Mengelola akses mengacu pada proses untuk mencegah adanya akses yang tidak sah ke dalam jaringan. Proses ini mencakup mekanisme autentikasi dan otorisasi seperti yang sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Mengelola akses dengan baik akan mendukung organisasi dalam menjaga keamanan jaringan dan sistemnya. Pengguna yang bekerja dalam organisasi memiliki berbagai jabatan dengan hak akses yang berbeda-beda. Administrator sistem harus dapat memastikan bahwa setiap pengguna memiliki hak akses yang sesuai dengan tanggung jawab dan kewajiban yang melekat padanya. Setiap pengguna yang masuk ke dalam sistem harus menggunakan otoritas yang sah dan sesuai. Jika terjadi perubahan jabatan pada seorang pengguna, maka administrator harus segera menyesuaikan hak akses pengguna tersebut. Sebaliknya, jika ada pengguna yang berhenti dari organisasi, administrator harus menutup akun dari pengguna tersebut untuk menghindari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Selain melakukan manajemen pengguna yang baik, upaya peningkatan keamanan jaringan juga dilakukan dengan menerapkan berbagai aturan atau biasanya disebut prosedur. Prosedur adalah aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh pengguna ketika menggunakan sebuah sistem komputer. Aturan-aturan yang dibuat akan memastikan bahwa langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga agar sistem tetap aman dipatuhi dan dilakukan oleh setiap karyawan. Berikut ini adalah sistem contoh prosedur yang dibuat untuk memastikan sistem tetap aman. Yang pertama, pengguna melakukan penggantian kata sandi setiap bulan. Yang kedua, administrator menutup akun untuk pengguna yang sudah berhenti. Yang ketiga, pengguna baru harus mengikuti orientasi sebelum menggunakan sistem. B. Perlindungan firewall. Faktor lain yang turut menentukan keamanan di jaringan organisasi adalah penggunaan firewall. Firewall adalah perangkat keamanan yang ditempatkan di antara jaringan komputer yang ingin dilindungi dengan jaringan internet. Ketika jaringan komputer terhubung ke internet, maka jaringan tersebut memiliki potensi untuk mendapatkan serangan dari dunia luar. Data dan informasi penting yang ditempatkan di dalam jaringan menjadi rentan terhadap upaya akses yang tidak sah dari pelaku serangan. Selain itu, jaringan juga dapat terjangkit oleh berbagai program berbahaya seperti virus, worm, trojan, adware, spyware, dan hama digital lainnya yang dapat mengancam keamanan dan merusak data yang berharga. Firewall digunakan untuk membentengi jaringan komputer dan memisahkan area aman dari area yang kurang aman, dan untuk mengontrol komunikasi antara keduanya. Firewall bekerja dengan cara mengendalikan komunikasi yang masuk dan keluar dari seluruh perangkat yang ada di dalam jaringan. Berdasarkan bentuk fisik dan rupa perangkatnya, firewall dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama firewall yang berbentuk perangkat lunak dan firewall yang berbentuk perangkat keras. Firewall perangkat lunak yang sering disebut sebagai firewall pribadi ditempatkan di komputer server di dalam jaringan atau sering digunakan pada komputer pribadi. Fungsinya adalah melarang semua aktivitas dari alamat IP, port, aplikasi, dan malware yang telah didefinisikan atau ada dalam daftar hitam. Walau memiliki kelemahan seperti kemampuan malware menyebar sebelum dipindai atau ketika komputer dengan firewall perangkat lunak mati sehingga sistem menjadi tidak terlindungi. Sementara itu, firewall perangkat keras adalah perangkat keras yang didesain untuk menjadi firewall. Perangkat ditempatkan di belakang router. Setiap paket data dari internet harus melewati penyaringan sebelum mencapai HDD atau SSD lokal di dalam jaringan. Sistem penyaringan firewall perangkat keras dianggap lebih aman dan mampu mengatasi kelemahan firewall perangkat lunak. Namun, kekurangan yang dimilikinya termasuk pemeliharaan yang kompleks, sulit, dan harga yang lebih tinggi. Berikut tabel perbandingan antara firewall perangkat keras dan firewall perangkat lunak. Penerapan teknologi enskripsi. Enskripsi merupakan teknologi penyandian data yang digunakan untuk mengkodekan data saat disimpan atau dikirimkan melalui jaringan internet. Adapun beberapa jenis dari teknologi enskripsi, yang pertama adalah enskripsi kunci simetris, yakni enskripsi yang menggunakan satu kunci yang sama untuk menginskripsi maupun mendeskripsikan data. Cara kerjanya adalah pengirim dan penerima mendeskripsikan dan menginskripsi data melalui kunci yang sama.
Contohnya seperti AES atau Advanced Encryption Standard dan juga DES atau Data Encryption Standard. Biasanya digunakan untuk melindungi file dan juga komunikasi internal. Yang kedua ada inskripsi kunci asimetris. Berbeda dengan yang pertama, yakni kunci simetris, inskripsi kunci asimetris mempunyai dua kunci yang berbeda, yakni kunci public dan juga kunci private. Kunci public digunakan untuk menginskripsi, sedangkan kunci private digunakan untuk membuka data atau mendeskripsikan data. Contohnya seperti RSA atau Reverse Seymer-Edelman dan juga ECC atau Elliptic Curve Cryptography. Biasanya digunakan pada email aman dan juga sistem SSL pada website. Yang ketiga ada fungsi hash. Fungsi hash adalah teknologi inskripsi yang mengubah data menjadi kode unik dengan panjang tetap yang tidak bisa dikembalikan ke bentuk aslinya. Cara kerjanya adalah dengan mengubah setiap data yang berbeda menjadi kode hash yang berbeda. Contohnya seperti SHA 256 atau Secure Hash Algorithm 256 bit dan juga MD5 atau Message 5. Biasanya digunakan untuk menyimpan password dan juga mengecek keaslian file. Yang keempat ada Transport Layer Security atau TLS, yakni protokol keamanan internet yang melindungi komunikasi antara pengguna dan server. Cara kerjanya dengan menggunakan inskripsi simetris, asimetris, dan hash. Ketiganya digabungkan agar data tidak mudah disadap. Contoh penerapannya terlihat pada situs website dengan format HTTPS seperti pada perbankan dan juga e-commerce. Yang kelima ada Virtual Private Network atau VPN, yakni cara kerjanya dengan membuat jalur aman atau tunel di dalam jaringan internet publik. Semua data yang dikirim akan diinskripsi sehingga tidak bisa dibaca pihak lain. Contohnya seperti digunakan pada saat mengakses WiFi publik dan juga mengakses jaringan kantor dari rumah. Yang keenam ada inskripsi disk. Inskripsi disk melindungi seluruh isi penyimpanan seperti HD dan juga flash disk dengan sistem inskripsi. Cara kerjanya adalah data hanya bisa dibuka setelah pengguna memasukkan kata sandi atau kunci inskripsi. Contohnya seperti BitLocker pada Windows dan juga FileVault pada macOS. Yang ketujuh ada inskripsi basis data. Inskripsi ini diterapkan pada data di dalam database agar tidak bisa dibaca orang yang tidak berwenang. Biasanya bekerja dengan menginskripsi kolom penting seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Contohnya digunakan pada sistem perbankan, rumah sakit, dan juga toko online. Perlindungan dari malware. Apa sih pengertian dari malware itu sendiri? Malware adalah singkatan dari malicious software, yakni program berbahaya yang sengaja dibuat untuk merusak, mencuri data, dan juga mengambil alih sistem komputer tanpa izin pengguna. Lalu, apa tujuannya melakukan perlindungan dari malware itu sendiri? Yang pertama ada mencegah kerusakan sistem dan data, lalu menjaga privasi pengguna, dan juga melindungi jaringan dari penyebaran virus atau serangan. Lalu, apa saja jenis-jenis dari malware itu sendiri? Yang pertama ada virus. Cara menyebarnya adalah dengan menempel ke file lain dan juga merusak data. Yang kedua worm. Cara kerjanya adalah menyebar otomatis lewat jaringan tanpa bantuan pengguna. Yang ketiga ada trojan, yakni dengan menyamar sebagai program baik padahal berbahaya. Yang keempat ada spyware. Cara kerjanya adalah memata-matai aktivitas pengguna. Yang kelima ada ransomware, yakni malware yang mengunci data dan meminta tebusan untuk membukanya. Yang keenam adalah adware, yakni malware yang menampilkan iklan berlebihan di perangkat sehingga membuat perangkat sibuk dan terganggu. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan untuk melindungi sistem dari malware? Yang pertama adalah menggunakan antivirus dan selalu perbarui secara rutin. Yang kedua adalah menghindari membuka lampiran atau tautan mencurigakan. Yang ketiga adalah dengan menggunakan firewall untuk mencegah akses tidak sah. Yang keempat adalah menggunakan kata sandi yang kuat dan menggantinya secara berkala. Dan yang terakhir adalah dengan cara membackup data penting secara rutin. Pemantauan dan analisis aktivitas jaringan sangat penting untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan merespon ancaman terhadap keamanan. Hal ini melibatkan pembaruan akses jaringan, lalu lintas data, dan evaluasi kebijakan keamanan. Analisis bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan big data dan deep learning. Big data, dia bekerja untuk menganalisis perilaku pengguna dan perilaku mencurigakan. Sedangkan deep learning, dia bekerja untuk mengenali pola perilaku mencurigakan dan menghentikan serangan baru atau serangan yang tidak biasa. Meskipun keduanya canggih, tetapi kita tetap butuh dukungan dan kesadaran dari penggunanya itu sendiri. Selanjutnya ada keamanan fisik. Keamanan fisik aset TI tidak hanya rentan terhadap serangan cyber saja, tetapi rentan juga terhadap pencurian dan kerusakan fisik. Perlindungannya mencakup pencegahan terhadap pencurian, kerusakan, dan dampak bencana seperti banjir, gempa, kebakaran, dan lain-lain. Upaya pencegahan
Yang kedua yaitu konfigurasi keamanan jaringan. Konfigurasi keamanan jaringan merupakan proses pengukuran dan pengendalian keamanan untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan layanan terhadap jaringan. Nah, di sini terbagi menjadi beberapa. Salah satunya itu ada identifikasi kebutuhan keamanan. Identifikasi kebutuhan keamanan merupakan langkah awal dalam konfigurasi keamanan jaringan. Dengan mengidentifikasi aset IT apa yang perlu dilindungi, lalu menentukan jenis ancaman keamanan, contohnya itu seperti pencurian data, serangan malware, dan lain-lain. Setelah ancaman teridentifikasi, lalu menentukan perlindungan keamanan, contohnya itu seperti perlindungan aset ilegal dan perlindungan terhadap serangan malware. Yang poin B yaitu mendesain kebijakan keamanan. Setelah identifikasi, langkah selanjutnya yaitu menyusun kebijakan keamanan. Kebijakannya itu mengatur kontrol akses, yaitu dengan membagikan hak akses, produser pembagian atau pencabutan hak akses, dan juga pencatatan. Lalu di sini ada manajemen kata sandi. Manajemen kata sandi terbagi menjadi beberapa, yaitu ada yang poin A, yaitu ada kompleksitas jaringan, yaitu minimal 8 karakter kombinasi huruf besar atau kecil, angka, dan simbol. Lalu yang kedua ada pergantian sandi secara berkala. Jadi setiap 30-90 hari sekali mengganti kata sandi agar lebih aman. Lalu sandi baru tidak boleh sama dengan sandi sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada pembatasan percobaan gagal. Jadi akunnya itu akan dikunci setelah beberapa kali salah memasukkan kata sandi. Lalu selanjutnya itu ada autentikasi 2 faktor. Jadi verifikasinya itu menggunakan identitas juga agar lebih aman. Lalu selanjutnya ada poin C, yaitu segmentasi jaringan. Segmentasi jaringan itu adalah pembagian jaringan menjadi beberapa segmen untuk keamanan dan juga kinerja. Nah, di sini itu fungsinya itu memisahkan atau membatasi akses segmen agar kalau misalkan segmen satu terkena masalah, yang lainnya itu tidak terpengaruh. Firewall adalah pertahanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol dan memantau paket data masuk maupun keluar. Penyaringannya dilakukan dengan melihat alamat IP dan port lalu menentukan apakah paket diizinkan atau diblokir. Contoh aturan firewall yang pertama, paket dari IP 129.20.22.5 diblokir. Yang kedua, paket masuk lewat port 25 juga diblokir. Ketiga, paket dengan tujuan IP 192.168.2.8.6 diblokir. Keempat, paket keluar lewat port 80 hadapsi meskipun data disadap isinya tetap aman karena tidak dapat DTPS yang diizinkan. Implementasi autentikasi dan otorisasi. Autentikasi adalah proses memverifikasi identitas pengguna sebelum masuk ke sistem, misalnya dengan kata sandi, sidik jari, atau autentikasi 2 langkah. Contohnya, Google meminta password lalu memverifikasinya lewat aplikasi ponsel. Setelah autentikasi berhasil, dilakukan otorisasi, yaitu pemberian hak akses kepada pengguna sesuai jabatan atau fungsinya dalam organisasi. Hak akses ini biasanya berupa membaca data, menambah data, mengubah data, menghapus data, dan tidak ada akses. Contoh hak akses berdasarkan jabatannya. Yang pertama, manajer hampir memiliki semua akses, bisa membaca data, menambah data, dan mengubah data. Yang kedua, ada kasir, bisa membaca data dan mengubah stok. Ketiga, bagian gudang, bisa menambah barang dan mengubah stok. Terakhir, ada akuntan, hanya membaca data saja. Dengan begitu, setiap pengguna hanya bisa mengakses data sesuai tugasnya sehingga keamanannya lebih terjaga. Implementasi enskripsi data. Enskripsi data adalah proses mengubah data asli plain text menjadi data acak siberteks. Data hanya bisa dibuka kembali menggunakan kunci enskripsi. Teknik ini melindungi password, transaksi online, dan informasi pribadi, terutama saat dikirim lewat internet. Jadi, meskipun data disadap, isinya tetap aman karena tidak bisa dibuka tanpa kunci. G. Implementasi perlindungan malware. Sudah dijelaskan bahwa berbagai tipe serangan dapat dilakukan menggunakan malware.
Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mengonfigurasi anti-malware dengan cermat. Organisasi harus memilih perangkat lunak anti-malware yang sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan teknologi anti-malware yang paling tepat. Selain itu, organisasi juga perlu menetapkan prosedur rutin pembaruan basis data untuk anti-malware guna memastikan kehandalan dalam mendeteksi dan melindungi jaringan dari ancaman malware yang baru. Pemantauan dan pengujian. Organisasi melakukan pemantauan dan pengujian pada jaringan untuk memastikan efektivitas sistem keamanan yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan pemantauan lalu lintas, analisis log aktivitas jaringan, penilaian rutin terhadap kerentanan jaringan, dan uji penetrasi untuk menguji keamanan jaringan terhadap serangan. Respon terhadap insiden dan proses pemulihan atau recovery. Yang pertama ada perencanaan tahap awal, yaitu menyusun rencana tindakan untuk menghadapi insiden serangan. Yang kedua ada pembatasan aktivitas penyerang dan mitigasi, melakukan isolasi terhadap serangan untuk mencegah dampak yang lebih luas. Yang ketiga ada tahap pemulihan, menghapus malware atau membatasi akses yang tidak sah, melakukan langkah-langkah pemulihan untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, analisis dan evaluasi, menjalankan analisis untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki setelah insiden teratasi. Yang kelima, tahap perbaikan, meningkatkan keamanan jaringan dengan memanfaatkan pembelajaran dari insiden. Selanjutnya ada respon terhadap insiden keamanan dan proses pemulihan, tidak hanya sekedar serangkaian langkah-langkah untuk mengatasi kejadian yang tidak diinginkan. Hal tersebut merupakan pendekatan yang berkelanjutan melindungi sistem infrastruktur dan data organisasi dari ancaman yang terus berkembang. Kesimpulannya adalah konfigurasi keamanan jaringan adalah proses pengaturan sistem dan perangkat jaringan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah melalui penggunaan firewall, enkripsi, antivirus, dan pengaturan hak akses. Jaringan dapat beroperasi dengan aman dan stabil. Selain itu, pembaruan sistem dan kesadaran pengguna juga penting agar jaringan tetap terlindungi dari ancaman cyber.